إن الحمد لله ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Ikhwatul iman, a'azakumullah wa yakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan di sore hari ini kita duduk di majelis ta'lim yang kita berharap mudah-mudahan Allah berikan kepada kita rahmatnya, keberkahannya, dan terutama hidayahnya. Kemudian pada pembahasan sore hari ini saya ingin membahas tentang sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan akan munculnya fitnah di akhir zaman. Saya tidak akan menjelaskan tentang fitnah secara terperinci, tapi yang akan saya bahas yaitu di akhir hadis tersebut. Nabi mengatakan, inna hadhil ummah ju'ilat afiyatuha fi awwaliha wa satubtala akhiruha. Umat Islam ini dijadikan kebaikannya itu di generasi pertamanya, itu generasi sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Wa satubtala akhiruha, dan generasi akhirnya itu akan diberikan berbagai macam bala dan ujian. Fataji'ul fitan fayaraqiqu ba'daha ba'dha, kata Rasulullah. Nanti akan muncul fitnah sehingga fitnah setelahnya terasa lebih ringan, lebih berat dibandingkan dengan fitnah sebelumnya. Taji'ul fitnah, akan datang fitnah, kata Rasulullah. Fayaqul mu'min, si mukmin berkata, hadhihi muhlikati, ini yang akan membinasakan diriku. Tsumatan kashif, kemudian fitnah itu pergi. Tsumatajiul fitnah, lalu datang lagi fitnah yang lain. Fitnah di sini maksudnya ujian, ya. Fayaqul mu'min, hadhihi wa hadhihi, maka si mukmin berkata, ini yang akan membinasakan diri. Kata Rasulullah, faman arada an yuzahzaha 'anil nar wa yudkhalal jannah falta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir. Maka barang siapa yang ingin dimasukkan ke surga dan diselamatkan dari api neraka, maka hendaklah ia mendatangi kematiannya, atau ia didatangi oleh kematiannya dalam keadaan ia beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat. Wal ya'ti ilan nas bima yuhibbu an yu'ta ilaihi, dan hendaklah ia mendatangi manusia sebagaimana ia suka untuk didatangi dengannya. Ini kalimat yang terakhir yang ingin saya bahas, di mana ketika Nabi mengabarkan akan munculnya fitnah yang bergelombang, ini disebut dengan fitnah yang bergelombang. Kenapa? Karena silih berganti menerpa kehidupan mukmin. Hilang satu fitnah, datang lagi yang lain. Hilang satu fitnah, datang lagi yang lain. Seperti gelombang begitu. Ternyata Nabi SAW sudah memberikan kepada kita bimbingan menghadapi fitnah-fitnah yang bergelombang itu. Kata Nabi apa? Faman arada an yuzahzaha 'anil nar wa yudkhalal jannah, maka siapa yang ingin diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, lakukan dua perkara ini. Apa itu? Yang pertama, fal ta'tihi maniyatu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir. Hendaklah kematian mendatanginya
dalam keadaan ia beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat. Ini yang pertama. Maksudnya istiqomah kamu sampai meninggal dunia. Pegang kuat-kuat agama Allah ini sampai meninggal dunia. Ya, pembahasan tentang istiqomah mungkin sering dibahas oleh para ustadz. Yang kedua ini yang saya ingin bahas. Wal ya'ti ilan nas bima yuhibbu an yu'ta ilaihi. Dan hendaklah ia mendatangi manusia sebagaimana ia suka untuk didatangi dengannya. Apa maksudnya? Ini petuah yang agung, Pak. Di akhir zaman ternyata kita disuruh mendatangi manusia seperti yang kita suka untuk didatangi dengannya. Kalau antum suka orang-orang senyum sama antum, antum senyum sama dia. Kalau antum suka orang-orang bersikap sopan santun sama antum, antum harus bersikap sopan santun sama dia. Kalau antum suka aib antum ditutupi orang, maka jangan sekali-kali menebar aib orang lain. Kalau antum suka orang lain tidak menggibah diri kita, kita juga jangan gibah orang lain. Demikian seterusnya. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam riwayat yang Bukhari dan Muslim dari hadis Anas, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi minal khair. Tidak beriman seseorang dari kalian sampai ia menyukai untuk saudaranya seperti apa yang ia sukai untuk dirinya dari kebaikan. Kita dapat hidayah, alhamdulillah. Udah ngaji, alhamdulillah. Suka nggak kita dapat hidayah, Pak? Oh suka, masya Allah. Maka kita juga harus suka orang lain dapat hidayah. Jangan kita merasa saya kan udah ngaji, udah pintar, udah tahunan. Pas ngelihat orang yang awam kita sinis. Ketika ngelihat orang yang baru ngaji kita merasa lebih senior. Bukan seperti itu sikap yang dianjurkan oleh Nabi dalam hadis tersebut. Justru dalam hadis tersebut Nabi mengatakan, datangilah kepada manusia sebagaimana ia suka untuk didatangi dengannya. Gimana rasanya, Pak? Kalau antum datang di ke pengajian, antum disinisin sama orang situ. Suka nggak? Oh, nggak suka banget. Ya udah, antum jangan sinis sama dia. Senyum, apa sih susahnya senyum gitu? Yeah. Suka nggak, Pak? Kalau ada antum baru ngaji, kemudian ada orang yang merasa dirinya lebih senior dari antum. Dia merasa bangga diri, saya ini lebih senior dari kamu. Kamu baru ngaji, saya udah 10 tahun. Rasanya mungkin hati kita, nih orang kok ujub banget sih ya, sombong banget ya. Nggak suka kan? Kalau antum nggak suka, maka kita jangan bersikap seperti itu kepada orang lain. Suka nggak, Pak? Kalau ada orang suudon sama kita, suka nggak? Kita nggak suka. Kalau ada orang suudon sama kita kan, maka kita juga jangan suka suudon sama orang. Suka nggak, Pak? Kalau antum ditebar aibnya di internet, ditebar aibnya di media sosial, suka nggak? Nggak suka. Kalau begitu antum jangan menebar aib orang lain di internet dan yang lain. Inilah yang dimaksud oleh Nabi SAW. Wal ya'ti ilan nas, hendaklah ia mendatangi manusia sebagaimana ia suka untuk didatangi dengannya. Berarti intinya adalah kita berusaha untuk memperbaiki adab dan akhlak kita kepada manusia. Kita jangan menganggap remeh masalah akhlak, Mas. Banyak di antara kita menganggap yang penting akidah, akhlak nomor 2. Kata siapa? Nabi mengatakan afdhalul mu'minina imanan ahasinuhum khuluqa. Mukmin yang paling utama imannya, yang paling baik akhlaknya. Itu gimana? Berarti seharusnya
semakin bagus akidah, semakin bagus akhlak, mengiringi. Ya. Tahu tidak, Pak? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di awal-awal Islam ketika berdakwah, yang beliau dakwahkan selain tauhid apa? Akhlak. Lihat dalam hadis Abu Sufyan, dari hadis ketika Heraklius berdialog dengan Abu Sufyan. Hadis itu diriwayatkan Imam Bukhari dalam sahihnya di bab Bad'il Wahyi, hadis nomor 7. Hadisnya panjang, di mana Heraklius bertanya kepada Abu Sufyan, "Madza ya'muru hadzal nabi?" Apa sih yang diperintahkan oleh nabi itu? Kata Abu Sufyan, yaqul, nabi itu berkata, "U'budullah wa la tusyriku bihi syai'a." Yang pertama, beribadah kamu kepada Allah, jangan kamu sekutukan Allah sedikit pun juga. Wa ya'muruna bis shalah was silah wal afaf was sidq. Dan Nabi itu menyuruh kami untuk mendirikan salat, menyambung silaturahim, menjaga kehormatan diri dan bersikap jujur. Akhlak bukan? Akhlak. Iya. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minta kepada Allah supaya diperbaiki akhlak. Nabi berkata, ya, wahdini li ahsanil akhlak, la yahdi li ahsaniha illa ant. Ya Allah, berikan aku hidayah kepada akhlak yang paling baik, dan tidak ada yang bisa memberikan hidayah kepada akhlak yang baik kecuali Engkau, ya Allah. Saya berbicara di sini bukan berarti saya merasa paling bagus akhlaknya, enggak, Pak. Tapi sebagai bahan introspeksi buat diri kita semua, saya, antum, semua yang ada di sini, ya. Karena di masyarakat itu, Pak, masyarakat itu nggak bakal melihat detail antum dulu, enggak. Antum detailnya Pak, profesor. Enggak. Yang dilihat pertama oleh masyarakat adalah sikap kita, akhlak kita. Antum dokter, tapi kalau ngomongnya seenaknya, kalau ngomong sama orang pedes, nyakitin hati, gak bakalan digubris sama masyarakat. Antum profesor, tapi kalau akhlaknya buruk, orang pun akan memandang rendah kepada kita. Tahu tidak, Pak? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum diutus jadi nabi itu terkenal dengan akhlaknya enggak? Terkenal nggak? Oh, jelas. Iya. Beliau itu digelari dengan Al-Amin. Apa itu Al-Amin? Yang sangat dipercaya, yang sangat amanah, Masya Allah. Lihat ya, ketika Nabi SAW pertama kali mendapatkan wahyu di Gua Hira, akhirnya Rasulullah pun ketakutan, ya, turun dari Gua Hira, langsung pulang ke rumahnya Khadijah. Sesampainya di rumah Khadijah, apa kata Rasulullah? Zammiluni, ya, selimuti aku. Maka kemudian Khadijah pun menyelimuti Rasulullah SAW. Dibiarkan Rasulullah tenang dulu. Setelah tenang Rasulullah SAW, maka Khadijah bertanya, "Hai suamiku, apa yang terjadi?" Maka Rasulullah pun mengabarkan apa yang beliau lihat di Gua Hira. Lalu Rasulullah bersabda, "Laqad khasyitu ala nafsi." Aku khawatir jangan-jangan aku mau mati. Apa kata Khadijah? Lihat persaksian seorang istri. Kalla, tidak mungkin suamiku. La yukhzikallahu abadan, tidak mungkin Allah menghinakan diri kamu. Innaka la taqsibul ma'dum wa tasilur rahim wa taqrid dhaif wa tahmilul kal. Kamu itu orang yang suka menyambung silaturahim. Kamu itu selalu menghormati tamu. Kamu itu orang yang selalu membantu orang susah. Kamu itu selalu membantu perkara-perkara kebaikan. Gak mungkin Allah akan hinakan kamu. Ini yang menyaksikan siapa? Istrinya Nabi SAW. Kalau kita, orang-orang memuji akhlaknya bagus ya, tapi kata istrinya apa? Apaan? Boro-boro. Yeah. Kalau antum dipuji sama istri antum dengan kebaikan akhlak, Masya Allah,
Berarti antum memang orang yang baik akhlaknya, Pak. Karena yang paling tahu tentang akhlak kita ya istri kita. Iya. Makanya Nabi mengatakan apa? Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu adalah yang paling baik buat istrinya dan aku yang terbaik buat istriku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka lihat Khadijah memuji suaminya, memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kebaikan akhlaknya. Dengan itu Khadijah berdalil, gak mungkin, hai suamiku, Allah yang menghinakan kamu, gak mungkin rasanya. Karena itu kamu orang yang suka apa? Menghormati tamu, menyambung silaturahim, kamu itu suka membantu orang-orang yang susah. Mana mungkin Allah akan hinakan kamu? Masya Allah. Ternyata Nabi sebelum diutus itu sudah terkenal dengan kebaikan akhlaknya. Maka demikian pula Pak, saya, antum semua kita berusahalah memperlihatkan indahnya Islam dan Sunnah itu dengan akhlakul karim. Iya. Karena kan antum tahu sendiri deh Pak ya. Orang yang mengamalkan Sunnah di zaman sekarang ini kan gimana ya? Rasa kayak serem gitu Pak. Berjenggot, di atas mata kaki cingkrang, isinya bercadar, gadoknya hitam. Waduh, ini jangan-jangan teroris nih. Iya. Udah gitu antum ketemu orang gak mau salam, malah senyum gitu kan? Iya. Wajahnya bermuka masam. Masya Allah. Tambah yakin aja masyarakat yang teroris itu. Iya. Jangan begitu, akhi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja ditegur oleh Allah, gara-gara bermuka masam kepada orang buta. Allah mengatakan abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Muhammad bermuka masam dan berpaling karena datang kepadanya orang buta. Rasulullah SAW bermuka masam kepada orang buta, ditegur oleh Allah. Bagaimana kalau kita bermuka masam kepada orang melek? Ya. Kepada orang buta saja ditegur, gimana kepada orang melek? Coba. Terkadang sulit sekali ini untuk kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Akhwat Islam, azakumullah. Ya. Maka ya akhi, di akhir zaman yang Nabi SAW telah kabarkan banyak fitnah bergelombang seperti ini, Rasulullah menekankan akhlak, menekankan sekali Pak. Iya. Karena kan di akhir zaman tuh pertama Pak, kebodohan tentang agama itu merajalela. Yang kedua Pak, hancur moral, hancur akidah, hancur berbagai macam seluruh sisi dan bidang lini kehidupan, hancur. Maka Rasulullah menyuruh supaya berakhlakul karimah, berupa amanah, berupa apa, menepati janji, silaturahim dan yang lainnya. Karena memang di zaman seperti ini sangat urgen sekali. Iya, sangat penting sekali ya akhwat Islam, azakumullah ya. Bukan berarti lebih penting daripada masalah akidah, tidak. Jelas akidah sangat penting. Tapi ingat, masalah akidah itu akan sangat mempengaruhi kepada akhlak kita. Namun Pak, saya ingin memfokuskan beberapa akhlak yang Rasulullah SAW ajarkan untuk kita, terutama di akhir zaman seperti ini. Apa itu? Yang pertama, sangat ditekankan di zaman sekarang ini Pak, kita punya akhlak dua, al-hilmu wal anah. Apa tuh al-hilmu? Al-hilmu itu dari kata ya Halima. Ya. Di antara nama Allah apa? Al-Halim. Al-Halim itu dari kata al-hilmu. Al-hilmu secara bahasa artinya kuat menahan emosi dan tidak cepat ya emosi begitu. Orang yang halim itu Pak, dalam keadaan emosi apapun juga dia berusaha untuk bisa menahannya
emosi marah, emosi sedih dan yang lainnya. Tidak mudah terpancing desas-desus isu. Itu hilmu artinya. Maka seorang yang halim ketika menghadapi berbagai macam hal yang bisa memancing emosi, dia tidak akan pernah terpancing. Dia akan berpikir dulu. Ya. Ini halim. Makanya di antara nama Allah apa? Al-Halim. Al-Halim itu artinya yang sayangnya mendahului kemarahannya. Makanya karena Allah Al-Halim, Allah tidak langsung mengadab orang yang berbuat dosa. Bayangkan Pak, kalau Allah itu pemarah, ya, mungkin setiap orang yang berbuat dosa langsung diadab oleh Allah, habis manusia. Tapi ternyata karena kasih sayang Allah dan kasih sayang Allah itu mendahului daripada kemurkaannya, orang yang berbuat maksiat masih diberikan oleh Allah uluran waktu supaya dia mau taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan terkadang orang yang suka berbuat maksiat itu Allah berikan hidayah kepada dia. Kenapa? Karena sifat halimnya Allah Subhanahu wa taala. Maka sifat halim di zaman sekarang sangat penting. Karena di zaman sekarang ini Pak, perlu kita paham bahwa orang-orang kafir berusaha untuk memprovokasi umat Islam dengan hal-hal yang bisa memicu emosi, meledakkan emosi kita. Betul Pak? Iya. Kadang terlihat ada orang yang begitu sangat orator, memprovokasi. Tujuannya apa coba? Membakar hati kaum muslimin. Kalau sudah terbakar hati-hati mereka, emosi mereka meledak, tidak bisa dibendung Pak. Iya. Bisa saja misalnya orang lagi pada kumpul, iya, di sebuah alun-alun orang banyak, wah, langsung ada orang tiba-tiba bakar gereja, bakar. Lagi dibakar emosinya begitu, langsung ngomong begitu, bakar masjid itu, bakar ini. Wah, itu gampang banget. Akhirnya dibakar. Ya, seperti terjadi itu di Lombok. Ya, ketika ada tablik akbar di alun-alun, wah, sedang orasi, orator dan yang lain-lain, provokasi masuk, bakar gereja, langsung pada pergi. Dibakar gereja, Pak. Jadi kesempatan, iya, diliput. Wah, liputannya akhirnya dikirim ke Eropa, ke Amerika. Kami di sini tertindas dan yang lainnya. Besoknya ngucur dana Pak miliaran, Pak. Apa yang terjadi? Dibangun gereja yang lebih megah. Kalah kaum muslimin, salah langkah. Kenapa? Karena sangat mudah diprovokasi. Karena sangat mudah dipancing emosinya. Coba lihat di Facebook deh. Berapa banyak berita-berita yang memancing emosi kita, Pak? Iya. Di-share tentang kekejaman orang Syiah di Suriah misalnya. Kekejaman Bashar Assad terhadap rakyatnya. Di-share bagaimana mereka membunuhi dan yang lain-lain. Marah kita, Pak. Kesel, Pak. Ketika emosi, kesel. Kita ingin berbagi kekesalan juga. Bukannya kita bukannya kita setuju, kita nggak setuju. Tapi dengan cara seperti itu sebetulnya kita tidak sadar bahwa kita sedang menyalakan api dalam sekam. Kita tidak sadar Pak bahwa kita pertama sedang menakut-nakuti diri kita sendiri dan kaum muslimin. Yang kedua, kita tidak sadar bahwa kita sedang memicu emosi mereka. Dan terus seperti itu Pak. Bagaimana caranya supaya kaum muslimin itu emosi Pak? Emosinya meledak. Kalau emosi sudah meledak, sudah tidak akan bisa terbendung lagi. Yang ada apa yang terjadi? Kekacauan, ya, keributan, dan itu yang diinginkan oleh mereka. Antum lihat orang Khawarij, kenapa sampai terjadi pembunuhan terhadap Khalifah Utsman bin Affan? Ternyata kan permainan orang Yahudi. Orang Yahudi membuat makar begini. Bagaimana supaya
kaum muslimin marah kepada Utsman. Utsman waktu itu jadi khalifah kan. Caranya bagaimana? Caranya dikirim berita-berita palsu bahwa Utsman menyakiti ummahatul mukminin, menzalimi mereka. Bahwa Utsman bersikap nepotisme, bahwa Utsman dia bersikap curang dalam begini. Disebarkan, Pak, dibacakan bahkan di masjid-masjid. Apa yang terjadi, Pak? Kaum muslimin terpancing emosinya, kesal sama Utsman. Terjadi demo, Pak, pergi itu ke kota Madinah. Sehingga Utsman bin Affan merasa heran, ada apa mereka datang ramai-ramai begitu? Rupanya terdengar tentang fitnah-fitnah kepada Utsman bin Affan. Maka Utsman pun kemudian memberikan kepada mereka apa? Pengertian bahwa itu semua tidak benar. Akhirnya para pendemo itu pun pergilah. Tapi apa yang terjadi, Pak? Provokasi masuk di situ. Dibikin sebuah surat palsu atas nama Aisyah. Isinya bunuh Utsman. Kembali lagi. Dalam keadaan mereka masih marah. Dalam keadaan mereka emosinya sedang meledak-ledak. Maka disitulah kesempatan orang-orang zintik masuk dan mereka kemudian berhasil membunuh Utsman bin Affan. Itu kenapa sebabnya? Karena dipancing dulu emosinya. Di saat emosi itu sudah meledak, sudah akhirnya membuat perbuatan yang tidak sesuai syariat. Disitulah para provokator masuk. Mudah, sangat mudah. Makanya kan para ulama besar itu selalu menasihati, ya, jangan terbawa emosi, ya, segala sesuatu tanyakan dulu para ulama. Tapi apa yang terjadi, Pak? Para pemuda-pemuda itu biasanya yang mudah terkena dan terpancing emosi itu, Pak. Langsung apa coba? Itu para ulama itu penjilat semua itu. Itu ulama itu penakut semuanya itu. Itu ulama itu. Akhirnya apa? Dia ulamakan yang bukan ulama, yang kebetulan sesuai dengan hawa nafsunya. Allah musta'an walaitulah. Ini bahaya, Pak. Dan itu sebetulnya itu yang diinginkan. Makanya kan di antara cara ya orang-orang kafirin untuk menghancurkan Islam itu dengan cara apa? Memancing emosi, mempermainkan emosi kita di Facebook, di media sosial. Ya, disebar berita-berita yang sering kali memancing emosi kita itu. Maka itu hati-hati ya akal Islam, azakumullah wa iyyakum. Ini yang pertama, al-hilm. Yang kedua, al-ana. Apa itu al-ana? Al-ana itu artinya tidak tergesa-gesa mengambil sikap, tapi berpikir dulu ke depan, mempertimbangkan maslahat dan mudarat. Itu al-anah namanya. Ya. Dan itu memang akhlak yang bagus. Segala macam peristiwa-peristiwa yang ada di zaman ini, Pak, baik yang ada di Indonesia atau di luar negeri sana, jangan sekali-kali kita hukumi dan kita vonis dengan semangat kita, jangan. Tapi sabarlah, pikirkan matang-matang sikap apa yang paling baik. Hati boleh panas, naam, panas hati, tapi jangan sekali-kali bersikap kecuali setelah minta fatwa para ulama. Setelah minta apa? Fatwa para ulama. Jangan kita merasa, saya kan tahu, saya kan udah ngaji, sudah paham. Oh, menurut saya ini sikap benar nih. Entar dulu. Iya. Pernah Umar bin Khattab, antum tahu tidak Umar bin Khattab? Umar bin Khattab itu dipuji oleh Rasulullah tentang keilmuannya loh, Pak. Keilmuannya luar biasa. Sampai Rasulullah mimpi, kata Rasulullah, aku mimpi minum susu. Dan aku minum sampai kenyang, kata Rasulullah SAW. Lalu aku berikan sisa susunya kepada Umar. Kata para sahabat, ya Rasulullah, apa takwil mimpimu itu, ya Rasulullah? Kata Rasulullah, ilmu. Masya Allah. Keilmuan Umar itu luar biasa, Pak. Pernah di haji, ketika Umar sedang haji, ada orang yang melaporkan kepada Umar begini, hai Umar,
tadi aku melihat beberapa orang sedang ngobrol dan berkata begini, itu kekhilafan Abu Bakar dan Umar itu sebetulnya kebetulan aja itu. Iya. Mendengar itu Umar marah dan berkata, nanti sore saya akan berdiri di hadapan manusia dan saya akan tahdzir mereka. Rupanya sebagian sahabat berkata kepada Umar, hai Amirul Mukminin, bagaimana kalau kita tunggu dulu permasalahan ini sampai kita pulang ke kota Madinah dan kumpulkan para ulama untuk bermusyawarah dengan mereka supaya kita bisa meletakkan ini pada tempatnya. Maka mendengar itu kata Umar Amirul Mukminin, apa? Benar kamu. Akhirnya Umar Amirul Mukminin nggak jadi. Padahal tadinya beliau sudah kesal ketika mendengar ada kata-kata sesuatu, kesal. Beliau ingin nanti sore saya akan berdiri, saya akan tahdzir mereka itu. Terbawa emosi Amirul Mukminin. Tapi lihat, beberapa sahabat menasihati Amirul Mukminin, jangan hai Umar. Iya. Jangan, karena rakyat yang ada itu, yang di hadapan kamu itu enggak semuanya orang berilmu. Di situ ada orang awam, di situ ada orang yang sengaja mencari fitnah, di situ memang ada provokator dan yang lainnya. Jangan, biarkan dulu hai Umar, kita pulang dulu ke kota Madinah, lalu kumpulkan para ahli ilmu. Bagaimana mensikapi hal ini? Demikian seharusnya kita. Dalam segala sesuatu kita coba minta fatwa kepada ulama kibar. Ulama kibar di Saudi masih banyak, para ulama masya Allah. Telepon mereka, ya, para masyayikh yang masya Allah keilmuan mereka bagus, kuat dan yang lainnya. Syekh, ya, sampaikan misalnya kepada teman-teman kita yang ada di Saudi kita di sana, supaya tanya kepada para ulama di sana, supaya kita bisa memberikan solusi yang paling tepat, langkah yang paling bijak. Ya, coba kita lihat mana yang paling maslahat. Jangan kita tergesa-gesa terpancing emosi dulu, jangan kita tergesa-gesa mengambil sikap, akibatnya merugikan. Ya. Kadang misalnya kita ini suka tergesa-gesa, Pak, ketika melihat di YouTube, wah ini Ustadz bagus nih, wah cara nyampaikannya enak nih, kita langsung undang. Entah dulu. Ya. Tidak setiap orang yang cara ngomongnya pintar itu mungkin benar dari sisi akidah dan manhajnya. Hati-hati Pak, karena Nabi SAW sudah mengabarkan dalam hadis-hadis yang sahih akan adanya munafik yang alimul lisan, pintar berbicara, ya, hanya kepada ahlinya, tanya kepada ahli ilmu. Ustadz, afwan, ini bagus banget nih kayaknya ini. Gimana Ustadz, menurut pendapat Ustadz? Mungkin Ustadz kenal siapa dia? Itu yang dilakukan oleh para ulama terdahulu, Pak. Ya. Kita ini khawatir, soalnya di zaman sekarang ini banyak orang-orang yang sengaja dipoles jadi penceramah. Tujuannya apa? Untuk kepentingan sesuatu. Banyak, Pak, apalagi yang namanya dunia internet. Aduh, ngeri deh, Pak. Dipoles, ya. Kelihatan pakai sorban lah, pakai ini dan yang lain. Ya, cara ngomongnya pinter, lembut dan yang lainnya, menyihir. Ternyata bisa jadi apa? Ternyata Syiah. Ternyata bisa jadi apa? Liberal. Ternyata bisa jadi apa? Allah, Pak. Di zaman dahulu saja, di zaman Imam Ahmad, ya dikatakan oleh seseorang salaf terdahulu apa? Kami apabila ingin mengambil suatu hadis dari seseorang, kami duduk dulu 2 bulan memperhatikan. Dan kami bertanya-tanya tentang orang ini siapa nih orang. Sampai-sampai yang ditanya berkata, emangnya kamu mau menikahkan dia dengan anakmu apa? Saking detailnya. Itu di zaman Imam Ahmad, Pak. Apalagi di zaman sekarang. Kita jangan tergesa-gesa dulu. Makanya kata Imam Al-Barbahari itu wafat tahun 327 Hijriah. Ada yang mengatakan 329 Hijriah.
Beliau mengatakan begini, "I'lam rahimakallah." Ya. "Unzur rahimakallah, kullaman sami'ta kalamu min ahli zamanik, fala ta'jalan." Lihat oleh kalian dan perhatikan setiap orang yang berbicara tentang agama di zamanmu itu. Jangan tergesa-gesa dulu untuk menerima dan jangan tergesa-gesa menolak. Artinya jangan ditolak dulu, jangan diterima dulu. Jangan tergesa-gesa. Hatta tangdurafi, sampai kamu betul-betul periksa dan lihat. Ya. Apakah memang dia sesuai dengan pemahaman salafus saleh atau tidak? Ini penting, Pak. Untuk keselamatan agama kita ini penting sekali. Kalau ada orang kan terkadang begini, Pak. Karena nuntut ilmu dari siapa saja sih? Emang kenapa? Oh, berarti kalau nuntut ilmu dari siapa saja, dari garong boleh dong, Pak. Dari orang liberal boleh dong, Pak. Dari orang Syiah boleh dong, Pak. Gak bisa, Pak. Kaidah seperti ini tidak pernah diterima dalam agama kita, Pak. Memang betul ada yang mengatakan begini, undur ma qala wala tandur man qala. Lihat yang diucapkan tapi jangan kamu melihat siapa yang mengucapkan. Namun kata para ulama, ini berlaku ketika kita menerima nasihat. Kalau ada orang nasihatin kita, misalnya ya, ada setan datang ke antum, kamu baca ayat kursi sebelum tidur. Ya, terima karena ini ucapan benar gitu kan. Tapi apakah berarti kita jadi belajar ke setan? Ya enggak kan? Makanya di zaman Rasulullah SAW, Abu Hurairah lihat tuh, Abu Hurairah disuruh untuk menjaga zakat, ya, zakat fitr. Datang setan 3 malam berturut-turut datang menyuri, Pak. Ditangkap sama Abu Hurairah. Akhirnya di malam yang ketiga setan berkata, ya Abu Hurairah, ya. Oh, udah masuk isya ya? Oh ya. Hai Abu Hurairah, maukah aku ajarkan kepada kamu bacaan yang kalau kamu baca sebelum tidur kamu bakalan terhindar dari setan sampai pagi. Kata Abu Hurairah, apa itu? Baca ayat kursi sebelum tidur, kamu akan terlindung dari setan sampai pagi. Abu Hurairah akhirnya melepaskan orang itu. Pagi harinya lapor ke Rasulullah. Ya Rasulullah, orang itu katanya bilang begini. Siapa yang baca ayat kursi sebelum tidur, maka dia akan terlindung dari setan sampai pagi hari. Apa kata Rasulullah? Shadaqaka wa huwa kadzub. Kali ini dia benar, walaupun dia tukang dusta. Kamu tahu nggak Abu Hurairah, siapa yang datang tuh 3 malam berturut-turut? Nggak tahu ya Rasulullah. Itu setan. Ternyata yang datang setan, Pak. Setan ini nasihatin Abu Hurairah. Kamu kalau mau tidur baca ayat kursi supaya terlindung dari setan sampai pagi hari. Apa kata Rasulullah? Benar kali ini. Tapi apakah Rasulullah berkata kepada Abu Hurairah, kamu belajar sama setan gitu? Enggak kan? Berarti beda, Pak. Dalam menuntut ilmu itu kita harus betul-betul, pertama yang harus kita perhatikan apa, Pak? Yang harus kita perhatikan dalam menuntut ilmu itu seorang ustadz harus betul-betul mumpuni keilmuannya. Jangan sembarangan. Yang kedua, kata para ulama, harus lurus akidah dan manhajnya. Sebagaimana sabda Rasulullah dalam kitab Az-Zuhd, ya, dengan sanad yang sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min la taqumu sa'ah hatta yutamasal ilmu indal asaghir." Tidak akan tegak hari kiamat sampai ilmu itu diambil dari para al-asaghir. Sefu atau al-asaghir itu orang-orang yang menyimpang pemikiran dan pemahamannya. Nah ini Pak, jadi kita itu jangan tergesa-gesa. Di zaman fitnah ini kita harus ta'ani betul. Segala sesuatu harus jangan tergesa-gesa. Dalam menuntut ilmu kita jangan tergesa-gesa. Dalam menerima ilmu jangan tergesa-gesa. Langsung telan, baca di internet langsung telan, baca di berita koran langsung telan. Jangan. Allah memberikan kepada kita kaidah yang berhubungan dengan masalah menerima berita, terutama berita ya Pak ya. Berita ini penting sekali loh Pak. Allah mengatakan dalam surat Al-Hujurat apa? Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Hai orang-orang yang beriman, apabila datang orang fasik membawa berita, fatabayyanu,
hendaklah kamu cross check dulu, periksa dulu dengan teliti, bener nggak tuh berita. Jangan langsung berita dengar sampein ke orang. Ada berita sampein ke orang. Berita masuk share. Itu bukan sifat seorang mukmin, Pak. Nabi bersabda dalam riwayat Muslim apa? Kafa bil mar'i kadiban an yuhadditsa bikulli masami. Cukuplah bagi seseorang kedustaan dia menyampaikan semua yang dia dengar. Semua yang dia dengar sampaikan. Yang dia dengar sampaikan. Semua yang masuk ke telinganya share. Kata Rasulullah, orang seperti ini cukup bagi dia kedustaan. Kita itu jangan seperti tong sampah, Pak. Semua berita yang masuk coba apa? Ya, dipilah dan dipilih. Mana yang berhak untuk disebarkan, mana yang tidak. Makanya Allah mengatakan dalam surat An-Nisa apa, Pak? Coba dengarkan, ayat ini bagus dan ini menjadi sebuah patokan kita di akhir zaman ini. Allah mengatakan wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi ada'u bih. Apabila datang kepada mereka berita yang berhubungan tentang rasa aman dan rasa takut, maka mereka orang munafik itu segera menyebarkannya. Tuh lihat. Ternyata Allah menyebutkan sifat ini sifat orang munafik. Kalau dapat berita yang berhubungan tentang keamanan dan ketakutan langsung disebar. Apa kata Allah? Walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Kalaulah berita ini ya dibawa dulu kepada Rasul atau kepada para ulama, akan tahulah dari mereka apakah berita ini berhak untuk disebar atau tidak. La'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Berarti berita apapun, Pak, yang kita mau share, tolong tanyakan dulu kepada ahlinya. Jangan kita ya gitulah, Pak. Terkadang kalau kita di Facebook ya, Pak ya, Facebook ataupun apa saja yang sifatnya media sosial, kalau sudah ada berita yang sifatnya memancing emosi, kita itu nggak berpikir panjang, Pak. Pikiran kita pendek karena apa? Kalah oleh semangat dan emosi. Langsung share biasanya. Itu sering terjadi di Facebook itu, ataupun yang sifatnya media sosial. Akhirnya tuntunan ayat-ayat Al-Quran dan hadis kita cuekin, kita nggak peduliin. Kenapa? Karena terpancing oleh emosi. Nah ini, Pak, insya Allah nanti setelah sholat isya masih ada nggak kajian? Masih, Pak ya? Baik, nanti setelah sholat isya kita lanjutkan insya Allah. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan kita bahwa kita sudah singgung tadi di akhir zaman ini sangat penting untuk punya sifat tasawuf dan tabayyun. Apa itu? Cross check setiap berita yang masuk ke telinga kita. Kita ini, Pak, jangan sampai menjadi orang yang mudah dimainkan oleh isu dan desas-desus. Isu-isu terkadang, Pak, suatu kelompok ketika tidak suka pada kelompok yang lain, dia akan menyebarkan isu-isu tentang kelompok tersebut yang dia tidak suka. Contoh misalnya yang berusaha disampaikan itu isu Wahabi. Iya. Yang tujuannya adalah supaya kelompok yang mereka tidak sukai ini, yang terutama yang berjenggot, kita semata ini bukan. Nah itu diisukan itu Wahabi. Dan bahwasanya Rasulullah diisukan bahwa itu sesat dan digaung-gaungkan sepuas-puasnya. Dan akhirnya banyak orang yang tidak paham dan tidak sadar tentang apa hakikat Wahabi itu seperti apa gitu. Kalau tahu apa Wahabi itu tanya Wahabi apa? Bukan. Anaknya mau Wahab baru. Ini jadikan salah. Kalau lagi muncul di buku fitnah yang sangat memfitnah, contoh misalnya buku apa itu sejarah hitam.
Nah, secara berdarah Salafi Wahabi. Yang itu buku dari awal sampai akhir isinya Ustaz. Dan alhamdulillah sudah dibantah oleh banyak ustaz-ustaz kita di Ustaz Firanda, Ustaz Sufian Nurai dan yang lainnya. Iya. Tukuan-tukuan sangat sekali katanya Wahabi itu suka mengkafirkan orang yang mudah mengkafirkan. Padahal Syekh Muhammad bin Abdullah yang dianggap oleh mereka sebagai penjualan Wahabi itu, beliau membantah tuduhan itu sudah ada di zaman itu, dan beliau yang membantah dalam bukunya tentang bantahan terhadap tuduhan tersebut. Di antaranya beliau berkata begini, fa inni lam ukaffir man yaqul sanad. Aku belum berani mengkafirkan orang yang menyembah patung yang ada di atas kuburan Sayyid Badawi. Dijahlihim wa adami man yunabbihu, karena kebodohan mereka dan tidak ada yang mengingatkan perbuatan kesyirikan mereka itu. Bagaimana aku hendak mengkafirkan orang yang tidak mau hijrah ya ke negeri ini? Yang seperti ini disebut pilihan. Dari sisi mana yang beliau hendak mengkafirkan? Bahkan dalam kitab yang lain beliau menekankan bahwa masalah mengkafirkan itu masalah berat. Tidak boleh ada orang yang masuk di dalam masalah kancah mengkafirkan kecuali orang-orang yang telah kokoh kehidupannya. Tidak sembarangan. Yang anehnya lagi, Wahabi, ya sebetulnya kan Wahabi itu kan muncul di awal kedua Hijriah, ketiga Hijriah. Itu munculnya itu di Maroko. Ya. Dan kalau Bapak ketahui, sekte Wahabi itu yang dimaksud oleh para ulama seperti Al-Jarisi, seperti Ibn Al-Fahmi, itu maksudnya Wahabi yang muncul pada abad ke-2 Hijriah itu di Maroko, yang dibawa oleh Wahab atau Wahab bin Rustum bin Abdurrahman bin Rustum. Kalau itu jelas memang menyesatkan, karena pemikirannya apa? Betul, kalau yang Wahabi yang ini dia mengkafirkan kaum muslimin, menghalalkan darah mereka. Dia juga pemikirannya katanya sholat Jumat tidak wajib dan yang lainnya. Dan itu yang dikafirkan oleh Ibn Al-Fahmi. Ibn Al-Fahmi itu hidup pada abad 4 Hijriah atau 5 Hijriah. Ya. Sedangkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu baru dilahirkan pada tahun 1115 Hijriah di abad ke-12. Sedangkan Ibn Al-Fahmi yang mengatakan Wahabi sesat itu hidup pada abad ke-5 Hijriah. Mungkin nggak sih Pak orang yang hidup 5 Hijriah mengatakan itu yang bakal hidup nanti bakal sesat gitu? Bagaimana sih? Itu kan salah satu. Ini nggak biasa gitu. Ya. Coba isu-isu seperti ini terkadang sengaja untuk memecah belah kaum muslimin di negeri ini. Usaha untuk bagaimana supaya kaum muslimin itu saling ya menghantam, saling ini dengan adanya isu-isu yang mengerikan seperti itu. Dan terkadang pada Allah sebagian orang-orang yang intelektual itu mudah sekali menerima itu seperti itu tanpa melihat kepada hakikatnya. Kewajiban kita hati-hati. Jangan mudah pertama termakan oleh isu. Setiap isu yang masuk ke telinga kita, periksa dulu dengan teliti. Pelajarilah dulu baik-baik. Ya, jangan sampai kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Hai orang-orang yang beriman, apabila orang fasik datang membawa berita, periksalah dulu dengan teliti, supaya kamu tidak menuduh suatu kaum dengan kebodohan, sehingga kamu nanti kelak menyesal pada hari kiamat. Iya, kan untuk seorang muslim itu sembarangan nggak boleh. Seorang muslim itu punya kehormatan yang agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba Pak, kalau Bapak dituduh sesat, mau Bapak? Kamu kan? Udah.
apapun jangan mudah menyesatkan orang. Kita itu untuk menyesatkan orang itu harus betul-betul lihat sebab-sebabnya, ada nggak yang menyebabkan penghalang-penghalangnya atau tidak, supaya kita itu nggak sembrono, mudah memvonis ini kafir, waduh ini sudah bahaya banget. Berarti Rasul mengatakan man qala li akhihi ya kafir, siapa yang mengatakan kepada saudaranya hai kafir, apa kata Rasulullah? Faqad ba'a biha ahaduhuma, maka akan kembali kepada salah satu dari keduanya. Fa in kana kama qala, kalau yang dipukul itu memang kafir, masuk ucapan. Tapi kalau tidak, maka akan rojiat ilaih, akan kembali kepada orang yang mengkafirkan. Bahaya Pak, masalah kafir-kafirkan. Ya. Karena itulah Pak, desas-desus apapun yang kita baca, apalagi di koran, ya, yang terkadang kita melihat wartawannya sendiri mungkin nggak tahu gimana, dia bisa percaya apa enggak gitu. Jangan mudah dimakan, jangan. Agama kita ini sudah memberi, Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya sudah memberikan kepada kita sikap yang paling baik dalam menghadapi berbagai macam isu dan desas-desus. Ya, itu ayat yang sudah saya sebutkan tadi dalam surat Al-Hujurat ayat 6 tadi. Semua berita jangan langsung sebarkan dulu, simpan baik-baik. Kira-kira ini ya bagus untuk disebarin ya. Kalaupun mungkin berita itu benar, misalnya benar itu berita, tapi kan tidak setiap berita boleh disebarin. Kita harus mempertimbangkan dulu kira-kira berita ini manfaat kalau saya sebarin ya, apa manfaatnya. Semua itu Pak butuh kepada apa? Butuh kepada kehati-hatian, tidak tergesa-gesa. Kemudian apa? Memandang jauh ke depan dengan keilmuan, mempertimbangkan antara maslahat dan mudarat. Terutama yang terpenting musyawarah dengan para ulama agar kita tidak salah di dalam beragama. Karena umat Islam di Indonesia ini Pak menjadi incaran betul. Ya, negeri kita ini alhamdulillah negeri yang paling besar jumlah kaum muslimin. Tapi orang-orang di luar sana, orang-orang kafir dan barat ingin sekali supaya negeri Indonesia ini berubah menjadi negeri bukan negeri Islam. Makanya kan pemuftadan luar biasa, ya, pemuftadan luar biasa, berbagai macam cara bagaimana memurtadkan kaum muslimin luar biasa. Ya, sudah gitu kaum musliminnya sibuk mencerca sama-sama lainnya. Coba kalau kita pikirkan bagaimana pertama sibukkan diri dengan menuntut ilmu Allah. Yang kedua sibukkan diri untuk memfokuskan diri dengan amal yang lebih bermanfaat. Yang ketiga kita berusaha untuk mengenal setidaknya tentang macam-macam kesesaman itu apa saja yang telah disebut oleh para ulama sehingga kita bisa menghindarinya. Yang keempat, kita penting sekali untuk mendapatkan manusia kepada kebaikan dengan cara apa? Akhlak yang baik, ilmiah, cerdas, sejuk, mengajarkan manusia bagaimana agama yang hak, agama yang dibawa oleh para rasul, agama yang dibawa oleh para nabi. Ini yang kita perlukan Islam Allah. Kemudian Bapak sekalian, di zaman yang penuh fitnah seperti ini Pak, jangan salah meletakkan fanatik kita. Fanatik itu sifat manusia biasanya. Fanatik sama organisasi, fanatik sama ustaz, fanatik sama sesuatu itu kan fanatik. Biasanya sih fanatik itu dimulai dari rasa kagum dan rasa suka. Oh saya suka banget sama organisasi ini, kayaknya bagus kayak gini-gini. Fanatik deh. Pokoknya apa yang dikatakan organisasi ini gak mungkin salah deh. Akhirnya yang bahaya itu Pak, bukan cuma itu, menegakkan loyalitas dan permusuhan di atasnya. Nah ini bahaya.
Kita boleh kagum sama seorang ustaz, ini masya Allah ya, ilmunya bagus dan yang lainnya. Tapi kita nggak boleh fanatik berlebihan sama beliau. Ya. Bahkan terkadang saya melihat sebagai penonton film itu, karena saking kagumnya sama seorang ustaz, seakan-akan ustaz itu bagaikan nabi. Apa yang difatwakan oleh ustaz ini seakan kebenaran yang nggak boleh tolak. Nah ini bahaya. Letakkan fanatik kita untuk Allah dan Rasulnya. Ingat Pak, fanatik kita untuk Allah dan Rasulnya. Karena kebenaran yang mutlak itu hanya yang berasal dari Allah dan Rasul. Itu yang dinasihati oleh para ulama kita. Apalagi Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu paling memberikan nasihat tentang ini. Sampai Imam Syafi'i mengatakan apa? Idza wajadtum fi kitabi man yukhalifu qawla Rasul fal qawlu ma qalahu Rasul. Kalau kalian menemukan dalam buku saya ini pendapat saya yang bertabrakan dengan sabda Rasul, yang kalian dahulukan sabda Rasul, fadribu qawlil hamid, jauh-jauh pendapat saya. Subhanallah. Tahu saya Imam Syafi'i ini ulama yang mengaji sampai dipuji oleh seluruh ulama setelah Imam Syafi'i. Sampai Imam Adzabi berkata, seluruh ulama setelah Syafi'i berhutang budi kepada Imam Syafi'i. Karena yang meletakkan ilmu hadis beliau, yang meletakkan ilmu usul fikih beliau. Sampai Imam Ahmad mengatakan bahwa kalau bukan karena Imam Syafi'i, aku tidak bisa memahami bagaimana fikih hadis. Imam Syafi'i mengatakan begitu Pak. Bahkan Imam Syafi'i berkata lagi begini, ajma'al muslimun ala annahu man istabanat lahu sunnatur rasul lam yakun an yada'a min qawli ahad. Kaum muslimin semua bersepakat bahwa siapa yang sudah jelas kepadanya sunnah Rasul tidak boleh ia tinggalkan sunnah Rasul itu karena mengikuti pendapat seseorang. Masya Allah. Ya Imam Syafi'i mengajarkan kepada kita bagaimana beragama. Maksudnya Imam Syafi'i fanatik kamu kepada Allah dan Rasulnya. Kamu jangan fanatik sama saya, fanatiknya kepada Allah dan Rasul. Iya. Pernah ada murid Imam Syafi'i bertanya kepada Imam Syafi'i tentang hadis bahwasanya Allah akan dilihat oleh kaum mukminin nanti di hari kiamat. Apa kata Imam Syafi'i? Ya Ibn Hasan, irdi ilai hari qawmitu anna kull hadithin sahha fa inni aqulu bi wa illam yablughni. Hai Ibn Hasan, nisbatkan kepada saya, baik saya masih hidup atau saya sudah meninggal dunia, bahwa kalau hadis itu sudah sahih, itulah pendapat saya, walaupun hadis itu belum sampai kepada saya. Lihat Pak, Imam Syafi'i memberikan kepada kita, meletakkan kepada kita dasar yang sangat kokoh dalam agama. Imam Syafi'i nggak pernah ngomong kepada muridnya, kamu harus ikut mazhab saya ya. Iya, nanti kalau kamu nggak ikut mazhab saya, walakan. Nggak ada Imam Syafi'i ngomong begitu Pak. Dan Bapak tahu tidak Pak, ulama mazhab Syafi'iyah pun sering menyalahi pendapat Imam Syafi'i kok. Siapa yang antum kenal dari ulama mazhab Syafi'iyah? Siapa ulama mazhab Syafi'iyah contohnya? Imam Nawawi. Imam Nawawi itu ulama mazhab Syafi'iyah. Beliau menyelisih pendapat mazhab Syafi'i dalam banyak permasalahan, di antaranya tentang masalah hukum makan daging unta. Siapa lagi? Al-Khattabi Abu Sulaiman. Beliau menyelisih mazhab Syafi'i, mazhabnya sendiri yaitu mazhab Syafi'i dalam 119 permasalahan karena beliau melihat ada yang lebih kuat dari Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i. Betul, antum baca kitab Fathul Bari, banyak beliau tidak menyetujui pendapat Imam Syafi'i sendiri karena mereka mengamalkan pendapat Imam Syafi'i supaya fanatik kita hanya kepada Allah dan Rasulnya. Tetap ulama kita harus hormati, tapi ulama itu bukan tujuan Pak. Ulama itu wasilah untuk memahami Al-Quran dan hadis, bukan tujuan. Tetap tujuan kita adalah
memahami Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terkadang kan masyarakat Indonesia ini lucu, saya cukup katakan lucu kenapa? Fanatik banget sama mazhab Syafi'i. Katanya apa? Kamu nggak boleh banyak-banyak mazhab satu aja. Kamu ada apa? Saya Syafi'i. Nah, buktinya kamu kalau habis sholat, zikirnya kencang-kencang. Banyak orang yang mazhab Syafi'i kalau habis sholat zikirnya kencang-kencang Pak. Padahal itu mazhab Imam Ahmad, bukan mazhab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i justru pendapatnya zikir setelah sholat itu nggak disunahkan kencang-kencang. Ya, katanya nggak boleh ikut mazhab Sulaim banyak-banyak. Sekarang ketika dikatakan ini gimana? Itu mazhab Hambali. Tapi kan Imam Ahmad ulama juga. Ya udah, kalau Imam Ahmad ulama, Imam Syafi'i ulama, Imam Abu Hanifah ulama, Imam Malik ulama. Jadi ikutilah yang sesuai dengan dalil. Yang kita lihat itu dalilnya. Itu yang harus kita lakukan. Ya. Adapun mengikatkan diri dengan satu mazhab itu pernah ada ulama yang berpendapat seperti itu. Memang para ulama boleh kita memulai belajar kita dari satu mazhab dulu untuk memudahkan, boleh. Tapi kita tidak boleh fanatik buta. Ya, pokoknya mazhab Syafi'i yang paling benar, jangan Pak. Karena semua mereka ulama juga. Imam Malik gurunya Imam Syafi'i kan? Hah? Gurunya Imam Syafi'i itu Imam Malik. Waktu Imam Syafi'i hidup ada dua mazhab, mazhab Maliki sama mazhab Hanafi. Kalau nggak boleh banyak-banyak mazhab, artinya Imam Syafi'i nggak boleh bikin mazhab sendiri dong. Imam Syafi'i hanya ngikutin dua saja, kalau Maliki atau Hanafi itu kan. Tapi ternyata beliau berdiri sendiri dan beristihad. Imam Syafi'i punya murid namanya Imam Ahmad bin Hanbal. Ternyata Imam Ahmad berdiri sendiri dan beristihad jadi mazhab Hambali. Itu menjadi saksi kepada kita bahwa memang ternyata para ulama itu fanatiknya hanya kepada Allah dan Rasulnya, bukan kepada ulama fulan atau alim fulan. Tetap kita hormati ulama. Kita belajar harus melalui tangan para ulama, karena mereka yang paling tahu tentang memahami Al-Quran dan hadis. Tapi ingat ulama kan banyak. Ya. Maka kita harus melihat dalil-dalil dari setiap pendapat tersebut. Inilah bahwa fanatik terhadap golongan itu memecah belah terus. Iya. Akhirnya apa? Ya ketika yang ini fanatik dengan organisasinya, kalau enggak ikut organisasi ini bukan ahli sunnah. Kan ngeri Pak, kalau enggak ikut organisasi ini bukan ahli sunnah kan? Ya. Kayaknya Ahlussunnah itu milik mereka doang. Kayaknya Ahlussunnah itu perusahaan milik mereka. Ya, yang ikut mereka udah dikeluarin, pecat semuanya. Yang enggak begitu. Ahlussunnah itu sebuah keyakinan dan manhaj yang hakikatnya adalah pendirinya Rasulullah SAW dan bersama para sahabatnya. Makanya kan Rasulullah SAW mengatakan apa? Yang aku dan para sahabatku di atasnya. Makanya Imam Al-Barbahari ketika menyebutkan Ahlussunnah siapa? Beliau berkata apa? Wal asas alladzi tubna alaihi jama'ah hum ashabu Rasulullah SAW wa hum Ahlussunnah wal Jamaah. Dan asas yang dibangun di atasnya al-jamaah adalah para sahabat Nabi. Mereka lah yang disebut Ahlussunnah wal Jamaah. Nah inilah Bapak dan Ibu sekalian yang pada iman azamullah ya. Hadis ini Pak penting sekali ya di zaman sekarang ini untuk kita ini yang menghindari hal-hal yang sifatnya malah membuat ribut di antara kaum muslim itu sendiri, berperang satu sama lainnya dan yang lainnya. Yang terpenting adalah kita sadarkan kepada umat tentang pertama, fanatik kita kepada Allah dan Rasulnya. Ada perselisihan Allah Ta'ala, fa'in tanaza'um fi syai'in farudduhu ila Allahi wa Rasul. Kalau kalian berselisih, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya.
Kalau itu sifatnya perselisihan ulama, perselisihan itu kalau ternyata masing-masing pendapat hujahnya kuat dan dalilnya sahih dan tidak ada nas yang sahih, ini berarti masalah ijtihadiyah. Maka kata Ibnu Qayyim yang seperti ini kita tidak boleh saling memaksakan pendapat. Cukup kita amalkan yang kita pandang itu kuat dan selesai. Adapun menyesatkan lawannya nggak boleh. Contoh misalnya Imam Syafi'i berpendapat bahwa baca Al-Fatihah itu wajib di dalam imam, baik sholat yang keras maupun tidak sholat keras. Imam Abu Hanifah mengatakan apa? Gak boleh baca apapun. Masing-masing punya dalilnya. Imam Syafi'i dalilnya apa? La sholat liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah sholat bagi mereka yang tidak baca Al-Fatihah. Imam Syafi'i di hadis berlaku untuk imam maupun makmum. Imam Abu Hanifah mengatakan tidak boleh baca. Dalilnya hadis bahwa bacaan makmum ditanggung imam. Kalau ditanggung makmum harus baca. Imam Ahmad mengatakan kalau keras diam, kalau tidak keras baca. Dalilnya ayat wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Apabila dibacakan Al-Qur'an dengarkan dan diam. Berarti kalau dibacakan dengan keras dengarkan dan diam kata Imam Ahmad. Nah dalam hal ini kewajiban kita melihat mereka kuat dan mana. Ada pun mengatakan kamu baca Al-Fatihah di dalam imam bid'ah baru kamu ahli bid'ah baru jangan Pak. Yang kayak ginian ini bisa kamu nyembah. Ulama zaman dulu yang dari mengatakan bid'ah kok kamu berani semuanya bid'ah gitu. Siapa pendahulu kamu? Ya, Syekh Utsaimin saja ketika membahas tentang permasalahan yang berhubungan sehingga saya yaitu tentang berkorban untuk mayat. Dia mengatakan apa? Saya belum mengetahui adanya contoh dari salafus saleh, tapi untuk mengatakan bid'ah juga saya berat. Saking hati-hatinya. Syekh Al-Albani pernah ditanya oleh muridnya Syekh Masyhur, Syekh, engkau mengatakan, engkau berpendapat bahwa jamaah kedua ya, itu hukumnya makruh. Karena itu mazhab Syafi'i kan. Imam Syafi'i mengatakan tidak, kalau sudah ada jamaah pertama nggak boleh ada jamaah kedua, makruh. Itu pendapat mazhab Syafi'i. Kata Syekh Masyhur, kenapa kita tidak mengatakan haram? Padahal dalilnya jelas. Imam kata Syekh Al-Albani apa? Saya nggak punya pendahulunya. Saya nggak punya pendahulu di zaman ulama terdahulu. Jadi saya nggak berani. Begitu seharusnya kita. Ya. Hati-hati dalam masalah agama itu penting. Apalagi kalau sudah menganggap ini bid'ah, ini hati-hati deh Pak. Masalah-masalah yang sifatnya ijtihadiyah dan tidak ada nas yang sahih, janganlah menjadi sumber perpecahan. Jangan. Kecuali kalau memang jelas dalilnya sahih ijma' para ulama, maka ini pun juga kita berusaha mengingkari orang yang menyalahinya dengan adab, akhlak, dengan ilmiah dan yang lainnya, supaya dia paham dan sadar. Ya. Inilah Allah sekalian, supaya kita menjadi orang-orang yang di atas ilmu dan basirah, di atas akhlak yang karimah, memperlihatkan keindahan Islam dan Sunnah, mengajak manusia untuk bersatu padu di atas kebenaran dan hak, ya, meninggalkan perpecahan yang menyebabkan umat Islam semakin lemah. Ya, umat Islam azakumullah, inilah yang disampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Ada yang bertanya? Enggak? Ada ya? Mudah-mudahan enggak ada sih. Ustaz, bagaimana caranya melatih kesabaran kita kalau kita dituduh Wahabi? Udahlah Pak, kalau dituduh Wahabi apa terserah deh, cuek aja mau dengerin. Kalau memang Bapak yakin bahwa yang Bapak amalkan hak, dalilnya jelas, pendapat ulama jelas, jalankan.
Adapun kita mengamalkan agama hanya karena ingin disebut orang tersesat, salah. Jangankan kita, Rasulullah dituduh. Rasulullah dituduh pun. Gara-garanya kan Rasul memecah antara suami dan istri, anak dan bapak. Yang satu ikut Rasul, pasangannya nggak mau kerja. Anaknya ikut Rasul, bapaknya nggak mau kerja. Akhirnya apa? Muhammad dituduh pun. Nabi Muhammad dituduh gila. Gila, antum nggak dituduh gila kan? Nabi Muhammad dituduh penyair. Tapi apakah hanya karena dituduh kemudian berdakwah jadi berhenti? Ya kan enggak. Mereka mau berdoa terserah. Justru kalau kita dituduh sama dia, kita bergumam begini, kasihan orang. Tuduhannya itu nggak benar. Kalau tuduhan nggak benar, biasanya baik kepada yang menuduh. Iya. Kalau antum dituduh sesat sama orang, ternyata di sisi Allah nggak sesat, itu kan tuduhannya bagaimana dia? Dia nggak rugi sih ya? Yang rugi sebetulnya dia. Antum nggak rugi, insya Allah. Cuman hati antum aja kesel. Dia cuma kesel doang, nggak tahu apa. Makanya kata Nabi apa? Wa ini rukun syatamaka au ayyaraka bi amrin ya'lamu fika fa tu'ayyiruhu bi amrin ta'lamu fihi wa wadahu alaihi wa ajruhu. Kalau ada orang yang menjelek-jelekan dan memburuk-burukan kamu dengan aib yang dia ketahui memang ada pada diri, jangan kamu balas dengan memburuk-burukan dia dengan aib yang kamu tahu ada pada diri dia. Biarkan dosanya buat dia, pahalanya buat aku dia. Kalau ada orang menyebarkan aib kita di internet dan yang lainnya, sebetulnya kita nggak rugi. Nggak rugi, soalnya dia dosa. Kita dapat pahala dia. Dia tidak sadar kalau kita transfer pahalanya tanpa drama. Ya. Makanya mungkin kalau bapak pernah dengar di internet ya, tuduhan terhadap saya itu tentang masalah macam-macam lain. Saya sih cuma ketawa aja kan. Saya bilang kasihan. Ya. Kasihan. Mereka tidak sadar bahwa tuduhan itu akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Betul. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan apa? Man qala li akhihi ma laysa fihi. Siapa yang menuduh saudaranya, ya, maka Allah akan masukkan dia kepada neraka khabal. Di hari kiamat Allah akan masukkan ke dalam lembah yang isinya nanah dan darahnya menutupi neraka, sampai dia membawakan bukti atas tuduhannya tersebut. Orang yang menuduh itu akan disediakan tempat yang berasal dari nanah dan darahnya menutupi neraka. Jadi kalau kita dituduh, kita nggak merasa ya udah kasihan nanti hari kiamat gimana dia. Walaupun tentu Pak, kita juga jangan mendoakan yang buruk-buruk kalau bisa. Seperti Imam Ahmad berkata begini, ya Allah, semua orang yang mendolimi saya dan menuduh saya, maafkan dia ya Allah. Saya tidak ingin ada seorang muslim pun yang dianggap oleh Allah gara-gara saya. Ini kebesaran hati Imam Ahmad. Ya. Maka dari itulah, kalau ada orang yang menuduh, kita tersenyum saja bilang semoga Allah memberikan hidayah kepada. Kalau antum tahu menuduhnya, datangi dia. Jangan marah-marah, bilang kepada dia, terima kasih sudah tuduh. Ya. Tapi kita berusaha untuk klarifikasi. Anda mengatakan saya sesat, tolong dong saya ajar, bapak ajari saya. Saya juga manusia. Kalau saya memang sesat, tolong nasihati saya. Insya Allah saya kebenaran saya lebih saya cintai pada segala-galanya. Kalau Imam itu benar dan saya sesat, saya siap mencoba kepada kebenaran. Apa susahnya? Ya. Begitu kita lakukan, Bapak. Tapi itulah apa Islam. Kalau hati sudah kesal, susah. Siapapun kalau lagi kesal, marah, maunya balas dendam.
Oh iya, musik kurang ajar sama saya udah gak bakal maafin dia sampai dia maafin jangan ngomong itu lah Pak. Kata Nabi SAW, dahulu ada seorang nabi dipukuli kaumnya sampai berdarah-darah. Kemudian Nabi ini sambil mengusap darah dari wajahnya berkata, ya Allah, berikan hidayah kepada kaum. Mereka tidak tahu. Masya Allah. Susah nih kayak gini, susah nih Pak. Kalau kita dipukuli, ya Allah, hancurkan mereka ya Allah, azab mereka ya Allah, azab yang tidak pernah azab siapapun di dunia ini. Saking kesal bentuknya gitu. Memang semua itu Pak. Kemarahan, masalah, emosi, soalnya nggak bicara. Menyangkut perkataan alhamdulillah, apa yang dikatakan jika baik jangan lihat siapa yang berkata. Begini Ustaz, jika saya dapat broadcast isinya hadis sahih dan ada faedah-faedahnya, namun sumbernya dari ustaz-ustaz yang mungkin pemikirannya khawarij atau yang mudah mengkafirkan, ya boleh nggak ya kalau itu kita sebarkan? Pak, kalau Bapak sebarkan takutnya sih orang-orang yang nggak tahu tentang pemikiran dia menganggap bahwa ini bagus nih ustaznya, padahal pemikirannya bisa. Kalau ada orang yang pemikirannya menyimpang memang Syiah, lalu ada ucapannya bagus gitu Pak, terus Bapak sebarkan ke orang, akhirnya orang menganggap bahwa ini bagus, tapi Bapak sebetulnya sudah mewariskan dia. Hati-hati jangan begitu Pak. Ya. Karena yang kita khawatirkan itu adalah bukan hanya sebatas kebenaran yang diucapkan, tapi pemikiran yang menyesatkan pun jadi diterima orang gara-gara itu. Makanya kan kita hati-hati menutup pintu yang bisa menjerumuskan kepada kebodohan harus penting gitu Pak. Iya, penting. Ulama-ulama yang lebih alim dan ulama yang di zaman dulu banyak yang ucapannya bagus, sudah cukuplah itu aja. Makanya kan kata Ibnu Mas'ud apa? Al-hayy la tu'man minhu fitnah. Orang yang masih hidup itu masih belum aman kena fitnah. Yang masih sudah aman siapa? Yang sudah meninggal. Makanya yang bagus sih kita bawakan perkataan ulama terdahulu aja dalam kitab-kitab mereka, ya, supaya apa? Aman. Berkata Imam Syafi'i menasihati, aman. Berkata Imam Bukhari, berkata sahabat ini, aman Pak. Karena mereka sudah Masya Allah luar biasa ilmuannya Pak. Itu lebih aman menurut saya. Tapi kalau misalnya kita yakin Ustadz ini Masya Allah ya, ilmunya bagus dan yang lainnya silahkan saja. Walaupun tentunya ya, yang harus kita perhatikan pertama, bahwa kita tidak boleh ketika menyebarkan berita apapun juga yang berasal dari seseorang ustaz atau siapapun dengan berubah sesuai dengan keinginan kita, tak boleh. Karena termasuk amanah ilmiah adalah sampaikanlah sesuai dengan yang beliau sampaikan tanpa berubah-ubah. Kecuali kalau kita minta izin dulu kepada ustaznya, Ustaz, saya mau sebarkan, tapi saya mau sedikit perubahan, saya edit ucapannya. Boleh Ustaz? Ustaznya boleh, nggak apa-apa. Tapi laporin dulu, ini sudah saya edit Ustaz, setuju nggak? Atau Ustaznya bagus, setuju. Ya udah. Nah terkadang kita itu Pak, saya sering banget, subhanallah ya, ada orang share di bawahnya dan apa? Ustaz Abu Yahya Badusah. Pas saya baca, ucapan saya itu cuma segini Pak, ditambahin namanya segini. Ucapan saya pendek padahal sama diri kali ditambahin banyak banget. Di bawahnya dibilang Ustaz Abu Yahya Badusah, ini berdusta. Banyak yang seperti itu terkadang di zaman sekarang.
Makanya kalau ada broadcast dari Ustaz siapapun, tanyakan ke Ustaz tersebut, Ustaz benar nggak ada antum Ustaz? Ya, sekarang kan disebarkan sembarangan Pak. Yang zaman sekarang tuh ngeri banget kan? Bahaya deh kalau kita nggak hati-hati banget gitu Pak. Ya, nggak sekali mengatasnamakan pula Ustaz pula dan yang lain. Akhirnya sesat masyarakat. Yang musibahnya lagi Pak, bawain hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mati cari di Sahih Bukhari nggak ada, di Sahih Muslim nggak ada. Entah itu Pak Bukhari yang mana. Benar, sering terjadi. Prokes tentang keutamaan maaf-maafan sebelum Ramadan. Rasulullah istighfar berucap amin amin amin. Tanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, apa yang kau aminkan? Rasulullah, tadi mereka sudah datang kepadaku dan berkata, ya Muhammad, ucapkan amin. Abaikan orang yang sedang puasa agar minta maaf sama tetangganya. Amin Bukhari. Itu Pak Bukhari mana ya? Itu hadis Pak, asli dari orang Indonesia. Bapak kalau tanya di dalam Alkitab hadis mana pun gak bakal ketemu. Kita terkadang mudah banget gitu Pak. Terkadang menisbatkan bahaya Pak. Padahal hadis yang asli itu kan gimana? Rasul gimana? Kemudian Rasul mengatakan amin, amin, amin. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang kau aminkan? Rasulullah, tadi mereka sudah datang kepadaku dan berkata, ya Muhammad, katakan amin. Celaka orang yang mendapatkan orang tuanya masih hidup tapi tidak memasukkannya ke surga. Katakan amin. Rasulullah amin. Kemudian mereka juga berkata, celaka orang yang masuk bulan Ramadan lalu keluar darinya dan benar tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Katakan amin. Rasulullah amin. Rasulullah satu lagi, mereka juga berkata lagi, ucapan amin. Celaka orang yang disebutkan engkau di sisinya tapi tidak berselawat kepadanya. Katakan amin. Rasulullah amin. Ini hadis dari Imam Ahmad dan Musnadnya, Ibnu Khuzaimah dan yang lainnya. Sahih dalam hal ini. Kan kalau kita hati-hati kan begitu. Ya, hati-hati dalam masalah mungkin kabar berita. Bagaimana Ustaz cara kita mengambil saja? Bagaimana dengan MMS di Facebook yang mengabarkan tentang perang di Suriah? Apakah ini bentuk provokasi? Bukan, kalau dikatakan perang di sana betul terjadi memang perang, soalnya. Ya. Yang di sana terjadi peperangan dan yang lainnya dan banyak rakyat yang terbunuh, kelaparan dan yang lainnya, betul soalnya. Dan kita kaum muslimin pun berusaha membantu mereka yang menjadi korban-korban perang, yang kelaparan di sana dan yang lainnya, kita bantu. Ya. Tapi yang salah adalah ketika membokesnya itu apa? Korban-korbannya yang buntung tangannya, yang paha kepalanya hilang dan yang lainnya. Syekh Fauzan mengatakan haram hanya menyebarkan berita-berita seperti itu karena itu menakut-nakuti kaum muslimin. Boleh, kan suka dalam hadis lagi, la yurawi wal mu'minu mu'minan. Seorang mukmin tak boleh menakut-nakuti mukmin yang lain. Apa? Ya. Ini padahal kan melihat hal seperti itu kita jadi geram, Pak. Ketika hati kita geram, Pak, kita ingin berbagi kegeraman sama orang. Biar orang lain pun ikut geram. Tidak bagus. Ya, yang kita pikirkan adalah coba bagaimana kita bisa membantu kesusahan mereka. Karena mereka saudara kita sesama muslim juga. Bantu mereka. Ya.
bagaimana sikap kita penuntut ilmu lebih mementingkan orang kaya daripada si miskin? Kenapa dia lebih mementingkan orang kaya? Kadang ketika kita melihat ada penuntut ilmu mementingkan orang kaya, bisa jadi itu hanya dugaan kita saja. Mungkin si penuntut ilmu ini sedang mendirikan masjid, butuh duit dari orang kaya supaya untuk tersebarnya sunnah di masjid tersebut dan yang lainnya, sehingga dia butuh mendekati orang kaya. Tapi kita ketika pas melihat ilmunya orang kok berarti ini orang kaya aja, benar. Itu kan suhu kita jadinya Pak. Maka kita kalau melihat seperti itu jangan dulu suudon. Coba kita berikan dulu butuh dan butuh. Antum mau nggak disuguhin orang? Mau nggak? Kalau antum nggak mau disuguhin orang, antum jangan suguh sama orang gitu. Iya. Kita berikan dulu butuh. Dahulu sholat terdahulu berkata, kalau kamu melihat temanmu jatuh kepada kesalahan, berilah dulu 1000 alasan buat dia. Oh mungkin dia begini, oh mungkin dia begitu, oh mungkin begini. Kalau antum nggak tahu alasannya, katakan, oh dia mungkin punya alasan yang saya nggak tahu. Allah Maha. Ini yang pertama. Yang kedua, nasihat saya Pak. Janganlah kita menjadi orang yang sangat mudah melihat kesalahan orang. Sehingga ketika melihat orang lain jatuh ke kesalahan, sangat mudah kita melihatnya. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, aku mendapatkan seperpucuk daripada ketenangan hati itu dari sikap taghaful. Taghaful itu nggak mau tahu kesalahan orang adalah, ya. Maksudnya nggak mau tahu kesalahan orang bukan berarti orang yang kita lihat berbuat salah di mata kita tidak ingkari, bukan. Tapi maksudnya kadang kan ada orang sifatnya mikirin kesalahan orang. Ya. Ini nggak bagus Pak. Orang kalau itu berbuat salah di mata kita, nasihatilah dia, tanya dia. Kenapa antum tak tabayun sama dia? Jangan sampai Pak, ketika kita melihat teman kita berbuat sesuatu yang menurut kita salah, kita simpan di hati kita, lalu berubah menjadi sungguh salah. Harusnya ketika Bapak melihat, datanglah kepada dia tabayunnya. Maaf Pak, maaf Mas, saya kok melihat kamu menurut ini orang kaya terus nih. Ya. Mungkin dia akan jawab, akhir saya ada misi begini-begini, kan baru tahu. Oh begitu. Ini yang harus kita dahulukan dulu Pak. Ya. Kalau memang ternyata salah dia yang salah, dia memang salah begitu. Coba kita berpikir bagaimana memberikan nasihat yang terbaik buat dia. Ya. Nah ini bukan kemudian kita pendam atau malah kita gibah dia di depan orang-orang. Akhirnya sama-sama salah juga. Bahkan mungkin kita yang menggibah lebih besar dosanya dari dia. Ya. Ini kita khawatirkan. Pertama, kita sudah jatuh kepada suudzon, berdosa. Yang kedua, kita jatuh kepada apa? Ghibah, dosa lagi. Sehingga kita tidak sadar kalau kita ternyata lebih besar dosanya daripada dia. Dia berbuat salah satu, kita berbuat salah berapa? 2 sampai 3 bahkan. Pertama berburuk sangka, yang kedua tajasus atau tajasus, mencari-cari kesalahan, yang ketiga ghibah. 3 dosa sekaligus kita itu. Nggak sadar. Udah begitu memperolok dia. Orang memperolok itu biasanya Pak merasa dirinya lebih baik. Merasa dirinya lebih baik muncul namanya Pak. Makanya Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum. Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum memperolok kaum yang lainnya. Boleh jadi yang diperolok lebih baik daripada yang diperolok. Kenapa bisa memperolok? Biasanya orang yang
merasa lebih baik Pak, itu pintu satu langkah lagi kepada sombong. Betul. Sedangkan kalau orang sombong kata Allah tidak masuk surga orang yang ada di hatinya sebesar biji sawi dari kesombongan. Ya tidak Allah. Apalagi kalau sudah masuk ke sombong, kita sudah menganggap remeh dia, berarti sudah masuk sombong. Dosanya kita lebih banyak remeh. Rasulullah SAW kan sini. Makanya Umar bin Khattab memberikan kepada kita sebuah kaidah. Apa? La tadunanna ya bi kalimatin kharajat min fi akhika wa anta la syarra wa anta tajidu laha mahmala. Jangan dulu kamu berburuk sangka kepada kata-kata yang buruk yang diucapkan oleh saudaramu, sementara kamu masih bisa membawa kata-katanya kepada makna yang baik. Iya. Selama kita masih bisa membawa kata-katanya kepada makna yang baik, bawalah dulu. Jangan dulu kita berburuk sangka, kata beliau. Allah, sebetulnya kalau kita amalkan kaidah-kaidah salafus saleh itu luar biasa, sehingga ukhuwah kita semakin kuat, terjalin. Kita pun juga tidak mudah retak, pecah. Ya, hubungan kita pun jadi baik dan yang lain. Tapi itulah memang setan, Pak. Benar kata Rasulullah, inna syaitan qad yang udah musuh. Setan itu sudah merasa putus asa untuk disebut orang sholat. Tapi setan punya satu cara, Pak. Walakin bitahris bainahu. Tapi dengan cara menumbuhkan bibit-bibit permusuhan di antara mereka. Itu setan masuk dari situ. Makanya Bapak sekalian, ya sudahlah, kita kalau memang dia salah, pikirkan bagaimana supaya kita bisa menutupi aib dia. Satu, kalau dia memang salah. Yang kedua, bagaimana meluruskan kesalahan dia dengan cara yang baik. Dua, kalau dia memang salah. Tiga, kita langsung sadar, ya Allah, Engkau uji saya dengan mengetahui kesalahan dia. Karena mengetahui kesalahan seorang muslim itu ujian buat kita. Ujian, kan? Kebetulan Allah perlihatkan kepada kita aib dia. Ujian. Kalau Bapak lagi cinta sama dia, sangat mudah menutup dan mengubur aib dia. Tapi kalau Bapak lagi nggak suka sama dia, habis. Ini ujian. Ya. Baiklah Bapak sekalian, sudah malam ini jam 9. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat, Pak. Dan ingat Pak, saya ngomong ini bukan berarti saya bukan yang paling bagus akhlaknya. Mungkin Bapak yang paling bagus akhlaknya dari saya. Namun semua kita bisa introspeksi diri. Imbal fadzakir fa'inna dzikra faul mu'min. Saling mengingatkan, karena peringatan itu insyaallah bermanfaat untuk orang yang beriman. Wabillahi taufiq, subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.